Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Yang terhormat Bapak I Ketut Sunarwijaya SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan RPD serta rekan-rekan kelas akuntansi Apagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok 13 untuk memaparkan materi tentang standar akuntansi etap bagian 1. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 13 terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Milo Ayu Virgiantari Dewi, absen 21 selaku moderator dan pemateri pertama, serta rekan-rekan saya IGD Budi Pratama, absen 6 selaku pemateri 3, dan Imade Rizky Pramata, absen 13 selaku pemateri kedua. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang standar akuntansi etap bagian 1. Definisi standar akuntansi etap. SAK etap adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Artinya, SAK etap diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya, SAK etap diterapkan oleh usaha kecil dan menengah karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. SAK etap merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar menggunakan konsep biaya historis mengatur transaksi yang dilakukan oleh etap, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berbuah selama beberapa tahun. SAK etap diterbitkan tahun 2009, berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010. SAK etap ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan ruang lingkup SAK etap, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksudkan adalah entitas yang 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan 2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. Contoh penggunaan eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga peningkatan kredit. SAK etap menggunakan acuan IFRS atau SME yang lebih sederhana antara lain. Yang pertama, aset tetap tidak berwujud menggunakan harga perolehan. Yang kedua, entitas anak tidak dikonsolidasi tapi sebagai investasi dengan metode ekuitas. Yang ketiga, mengacu pada pabrik akuntansi yang saat ini digunakan. Dan yang terakhir, laporan keuangan sesuai SAK etap menjanjikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang berguna bagi pengguna luas. Manfaat dan tujuan SAK etap. SAK etap dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip going concern, yakni meningkatkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha, perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi, wujud pertanggungjawab tersebut dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah dilakukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang, serta dapat memperoleh pinjaman dari dana pihak ketiga.
Standar etap ini disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi pengguna yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik atau etap, yang mayoritasnya adalah perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah. Etap sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan di atas merupakan unit kegiatan yang melakukan aktivitas tetapi usahanya tidak dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain, unit usaha yang dimiliki oleh orang, perorangan, atau sekelompok orang, di mana kegiatan dan modalnya masih terbatas. Baik, sekianlah pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky. Kepada Rizky, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu ruang lingkup SAK etap. Ruang lingkup dari SAK etap dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu etap. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki tanggung jawab publik yang signifikan, menerbitkan laporan keuangan yang untuk tujuan umum bagi pihak eksternal. Contohnya, pihak eksternal adalah pemilik yang tidak terlihat langsung dalam pengelolaan usaha, kredit, dan lembaga pemerintahan kredit. Materi selanjutnya itu konsep dan prinsip SAK etap. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas. Yang kedua ada karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi, mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Yang ketiga ada posisi keuangan. Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas satu waktu tertentu. Dan yang keempat yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Dan yang terakhir yaitu pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kinerja. Materi selanjutnya yaitu karakteristik SAK etap. Karakteristik SAK etap yang pertama yaitu SAK etap merupakan standar yang tidak mengacu ke SAK umum. Yang kedua lebih sederhana. Yang ketiga kualitatif informasi laporan keuangan. Yang keempat SAK etap tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan. Dan yang terakhir yaitu hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan usaha kecil dan menengah. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rizky atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Budi. Kepada Budi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penyajian keuangan SAK etap. Etap entitas harus membuat suatu pernyataan secara eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK etap dalam laporan keuangan. Terdiri dari yang pertama ada penyajian wajar. Laporan keuangan menjanjikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban. Yang kedua ada kepatuhan terhadap SAK etap. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK etap harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga ada kelangsungan usaha. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK etap membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usahanya. Yang keempat ada frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan termasuk informasi komparatif minimum 1 tahun sekali. Yang kelima ada konsistensi penyajian. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terjadi perubahan yang signifikan atas operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik seperti kriteria pemilihan
dan penerapan kebijakan akuntansi. Dan SAK etap mensyaratkan suatu perubahan penyajian. Yang keenam, ada informasi komparatif. Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK etap. Yang ketujuh ada materialitas. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Yang delapan ada laporan keuangan. Lengkap laporan keuangan di entitas meliputi yang pertama dan neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan juga seluruh perubahan dalam ekuitas dan perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik. Selanjutnya ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi perjelas lainnya. Dan terakhir ada identifikasi laporan keuangan. Keuangan entitas harus mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan yang lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Materi selanjutnya yaitu implementasi SAK etap. Entitas dapat menerapkan SAK etap secara retrospektif, namun jika tidak praktis maka entitas diperkenakan menerapkan SAK etap secara prospektif. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menerapkan laporan keuangan, maka yang pertama mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK etap. Yang kedua, tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK etap tidak mengizinkan pengakuan tersebut. Yang ketiga, merelokasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, dan ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK etap. Dan yang terakhir ada menerapkan SAK etap dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui. Penerapan secara retrospektif artinya bahwa kebijakan akuntansi yang baru diterapkan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah digunakan sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang baru diterapkan pada kejadian atau transaksi sejak tanggal terjadinya transaksi atau kejadian tersebut. Sedangkan penerapan secara prospektif artinya kebijakan akuntansi yang baru diterapkan pada kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan terhadap periode sebelumnya. Materi selanjutnya ada kebijakan akuntansi SAK etap. Kebijakan akuntansi adalah prinsip selanjutnya ada kebijakan akuntansi SAK etap. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Jika SAK etap secara spesifik mengatur transaksi, keadaan atau kejadian lainnya, maka entitas harus menerapkan SAK etap. Namun, jika dampak tidak material, maka entitas tidak perlu mengikuti persyaratan dalam SAK etap. Jika transaksi peristiwa tidak diatur spesifik dalam SAK etap, maka manajemen dengan menggunakan judgementnya mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang pertama relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, andal yaitu dalam laporan keuangan yang menyajikan dengan jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas. Yang ketiga, mencerminkan substansi ekonomi dan transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya, serta tidak mencerminkan bentuk hukumnya. Yang keempat, netral yaitu bebas dari bias. Yang kelima, mencerminkan kehati-hatian. Dan yang terakhir ada bersifat lengkap dalam semua hal yang material. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Waktu dan nafas saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Budi atas pemaparan materinya. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 13. Untuk selanjutnya, kami buka dengan sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun sanggahan, kami persilakan untuk mengetikkan di kolom komentar. Untuk itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.